Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Juliarta, dosen program studi pemeliharaan komputer dan jaringan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang array. Tujuan pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, memahamkan konsep array dan penyimpanannya dalam memori. Dan yang kedua, khusus pertemuan ini kita akan membahas penggunaan array berdimensi 1, baik cara pendeklarasiannya maupun cara pengaksesannya. Array adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dengan tipe data yang sama. Sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel, di mana variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Misalkan kita memiliki nilai 90. 90 di sini jika kita simpan ke dalam suatu variabel, maka kita tentukan terlebih dahulu tipe datanya. Karena 90 di sini bilangan bulat, maka kita gunakan tipe data integer. Kemudian diikuti dengan nama variabel. Nama variabel di sini bebas asalkan sesuai dengan aturan identifier. Kemudian karena nilai 90 ini akan kita simpan di variabel nilai, maka kita berikan tanda sama dengan. Tujuannya akan mengassignmentkan 90 ini ke variabel nilai. Kemudian nilai yang disimpan ke dalam variabel nilai dan diikuti dengan titik koma. Dalam kasus ketika kita menjumpai, misalkan di sini ada 4 buah nilai, ketika kita ingin menyimpannya ke suatu variabel, maka kita bisa lakukan seperti berikut. Kita misalkan nama variabelnya nil1 sampai nil4 ya. Karena langsung mau kita isikan bisa langsung sama dengan seperti ini. Nil2 sama dengan 70, nil3 sama dengan 60, nil4 sama dengan 80. Kebetulan di sini nilainya hanya 4. Bagaimana kalau kita mempunyai data nilai sebanyak 30? Apakah kita akan melakukan hal yang sama? Apakah kita akan mendeklarasikan suatu variabel sebanyak 30 kali dan kemudian memberikan nilainya ke 30 variabel tersebut? Dan jika data nilai yang kita punya 100, apakah kita juga akan membuat 100 variabel yang digunakan untuk menyimpan 100 nilai tersebut? Tentunya hal ini sangatlah tidak efektif ya. Jadi di sini data nilai tersebut merupakan data yang sama, yaitu data nilai, dan di data nilai tersebut juga memiliki tipe data yang sama, yaitu bilangan bulat, sehingga kita bisa menggunakan array untuk menyimpan data tersebut. Jadi array di sini gunanya yaitu dia dapat menyimpan banyak nilai dengan tipe data yang sama. Jadi kita hanya cukup mendeklarasikan satu variabel array aja, lalu kita gunakan untuk menyimpan banyak data tadi. Array di sini juga bisa digunakan untuk menyimpan data yang kita dapatkan dari proses query dari suatu tabel pada database. Jadi data yang kita dapatkan tersebut sementara sebelum diolah itu bisa disimpan terlebih dahulu di salah satunya dengan array ya. Array sendiri memiliki indeks yang dimulai dari indeks ke-0 sampai n-1. Jadi kalau datanya 4, berarti indeks array-nya 0 sampai 4-1, jadi 0 sampai 3. Jika datanya 5, berarti 0 sampai 4. Jika datanya 10, berarti 0 sampai 10-1, jadi 0 sampai 9. Jadi perlu diingat di sini indeks array mulai dari 0 sampai n-1. Dalam kasus seperti ini tadi ada 4 data, berarti kalau di sini datanya akan disimpan ke dalam array, berarti indeksnya mulai dari indeks ke 0, 1, 2, dan 3. Jangan sampai kita mengakses indeks array di luar range indeksnya. Misalkan di sini indeksnya dari 0 sampai 3, kita mengakses elemen indeks keempat. Kan nggak ada ya, tadi elemennya sampai indeks ketiga. Atau kita mengakses elemen ke-10. Ini padahal datanya hanya 4, jadi indeksnya 0 sampai 3. Kalau kita mengakses indeks ke-10,
Itu nanti juga akan mengakibatkan error, yaitu array index out of bound, di mana kita mengakses elemen array di luar range indexnya. Atau juga kita jangan sampai mengakses indeks negatif ya. Jadi itu juga akan mengakibatkan error juga. Selanjutnya adalah format penulisan array. Di sini untuk format penulisan array dimulai dengan tipe data. Tipe data di sini tergantung nanti data yang disimpan di array itu jenisnya apa. Seperti biasanya ya, kayak variabel. Jadi nilai yang disimpan di variabel itu akan menentukan tipe datanya. Hal ini serupa juga dengan array. Tipe data kemudian diikuti nama array bebas asalkan sesuai aturan identifier. Dalam kurung siku ukuran dan diakhiri dengan titik koma. Kita coba saja. Di sini kalau kita pakai variabel biasa seperti ini, kita hapus, kita akan mencoba memakai array. Tadi di sini kan tipe data, karena 90, 70, 60, 80 adalah bilangan bulat, kita pakai tipe data integer, kemudian diikuti dengan nama array. Nama array misalkan data nilai. Kemudian dalam kurung siku ukuran. Ukuran karena di sini datanya ada 4, berarti ukurannya itu minimal 4. Jadi kalau 3 pasti nggak cukup. Wong datanya 4 kok kita memberikan ukuran array 3, jelas saja nggak cukup. Jadi minimal sebanyak jumlah elemen array. Kalau kita berikan 5, 6, itu nanti juga bisa, namun nanti ada alokasi memori yang tidak dipakai untuk menyimpan data, sehingga mubazir kayak gitu. Jadi datanya 4, kita bisa tentukan size-nya 4. Setelah itu adalah cara pengaksesannya. Untuk cara pengaksesannya di sini, nama array kemudian diikuti dengan indeks. Nama array-nya adalah data nilai. Kemudian indeksnya, misalkan indeks ke-0. Indeks ke-0 tadi kan ini ya, elemennya yang ke-0 90 ya. Jadi kita isikan di sini 90. Terus data nilai ke-1, ini isinya 70. Lalu data nilai kedua 60, data nilai ketiga 80. Seperti ini. Ini untuk cara pengaksesannya. Lalu bagaimana jika mau menampilkan? Untuk menampilkan kemarin kita pakai printf, karena integer ya ini ya. Jadi kita pakai %d, kemudian nama array-nya diikuti indeks yang akan ditampilkan. Misalkan yang ditampilkan 70, berarti data nilai 1. Misalkan yang ditampilkan 80, berarti di sini printf %d, data nilai, ini bisa dikontrol spasi seperti ini biar cepat. 80 ada di indeks ketiga ini ya. Ini seperti ini. Kalau memunculkan semuanya bagaimana? Jadi kita copy saja di sini. Berarti 0, 1, 2. Kebetulan ini datanya hanya 4 saja ya. Bagaimana kalau datanya 100? Apakah kita mau memprintf seperti ini sebanyak 100 kayak gitu? Jadi kita bisa memanfaatkan pengulangan ya di sini ya. Kita pakai, kita deklarasikan dulu nilai i-nya. Lalu kita pakai pengulangan. For i sama dengan, array kan dimulai dari indeks ke-0, jadi saya di sini i-nya saya tentukan 0. Kemudian i kurang dari, ini kita pakai define saja, supaya nanti bisa, misalkan datanya bertambah, kita bisa ganti di sini. Tadi diberi nama max. Lalu i++. Jadi pengulangan ini akan berulang sebanyak 4 kali dari indeks
I sama dengan 0 sampai I kurang dari 4, berarti sampai I sama dengan 3 ya. Terus yang kita tampilkan kan ini kan mau ditampilkan berulang sebanyak 4 kali. Jadi yang sama apa? Kita tulis di sini. Yang sama printf-nya sama. Terus %D-nya sama. Variabel data nilai sama juga. Yang berbeda hanya yang di dalamnya sini. Kira-kira yang berganti dari 0, 1, 2, 3 itu apa? I-nya kan ya. I-nya di sini setiap iterasi dia akan ganti. Awalnya iterasi pertama I-nya itu 0, terus dia masuk ke iterasi selanjutnya I++, I-nya jadi 1. Kemudian di iterasi selanjutnya lagi I++, I-nya jadi 2, berulang begitu sampai I sama dengan 3. Dan berhenti ketika I sama dengan 4. Sehingga data nilai dalam kurung siku ini bisa diisikan dengan I seperti ini. Jadi ini sudah boleh kita hapus karena kita sudah memakai pengulangan. Nih kalau di running, kita lihat hasilnya. Ini ya, karena belum dikasih spasi, ini saya kasih spasi dulu, biar kelihatan. Lalu bagaimana jika kita ketika mendeklarasikannya langsung memberikan nilainya. Jadi bisa seperti ini. 90, 70, 60, 80. Jadi karena kita dari awal sudah punya nilainya, ini bisa ketika dideklarasikan langsung diberikan nilai seperti ini. Ini juga bisa. Sama saja ya. Lalu bagaimana kalau kita memiliki bilangan pecahan? Misalkan di sini ada data 80,9, 90,6, 50,7, 88,9, 56,8. Dalam kasus seperti ini karena datanya itu bilangan pecahan, kita bisa pakai tipe data float, terus diikuti dengan nama variabel, lalu dalam kurung siku ukurannya. Ini jumlahnya 5. Ini bisa langsung seperti ini, 80.9, 90.6, 50.7, 88.9, 56.8. Ini saya pakai data yang atas dulu ya, yang ini saya hapus dulu. Ini kita masuk ke soal yang kedua. Berarti max-nya karena datanya 5, ini kita ganti 5. Data nilai 2 ya yang ditampilkan ya. Kita running. Sorry, di sini berarti persen %F karena float ya. Udah ya, sesuai ya. Cuma perlu dikasih formatnya penampilan saja. Selanjutnya kita lanjut ke contoh penerapan. Misalkan di sini ada soal simpan nilai 0 sampai 9 ke dalam array, kemudian tampilkan hasilnya. Jadi di sini kita deklarasikan array-nya terlebih dahulu, 0 sampai 9 berarti 10 data. Misal kita pakai variabel data, kemudian ukurannya 10 ya karena 10 data. Lalu kan tidak bisa langsung, ya bisa sih ya langsung begini kan ya, 0, 1 sampai 9 bisa. Atau juga bisa seperti ini. Data indeks ke 0 sama dengan 0. Data indeks ke 1 sama dengan 1. Begini terus
sampai data indeks ke-9 sama dengan 9. Kalau seperti ini nulisnya sangat banyak. Kebetulan ini nilainya naik terus, jadi kita bisa mengaturnya pakai pengulangan ya. Bisa kita kali pakai pengulangan di sini. I sama dengan 0, I kurang dari, maksnya ini saya ganti ya, 10 ya. 10, I plus plus. Untuk ini bisa diringkas pakai pengulangan seperti ini. Data, terus sama dengan titik koma. Yang berbeda ini kan di dalamnya 0, 1, 2, 3, sampai 9. Ini juga 0, 1, 2, 3, 9. Di sini yang nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya I-nya ini ya, dari 0, kemudian dia akan terus bertambah di setiap iterasinya, bertambah 1, kemudian akan berhenti ketika I kurang dari 10. Sehingga di sini kita bisa tuliskan I, karena I di sini di setiap iterasinya itu nilainya akan bertambah 1, dari 0 sampai 9. Jadi nilainya sesuai yang ada di dalam indeksnya ini, dan nilai yang akan di-assignmentkan. Sama dengan I seperti ini. Misalkan langsung ditampilkan juga bisa di sini, koma data I. Seperti berikut. Jadi ini sudah tidak kita pakai lagi codingnya, jadi seperti ini. Ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau tadi langsung seperti ini juga bisa ya. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama saja ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke tugas pendahuluan. Di sini terdapat 2 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan array? Tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, deklarasikan array 1 dimensi yang menyimpan 10 data. Juga sudah kita coba, tinggal menjawab. Berikut kita lanjutkan pada contoh soal. Di sini disediakan 5 data yang disimpan ke dalam array. Kemudian, tampilkan isi array menggunakan pengulangan. Datanya di sini 60,5, 70,5. Di sini kan bilangan pecahan, sehingga kita menyimpannya memakai tipe data float, terus diikuti nama variabel, kurung siku. Di sini boleh ditulis atau boleh tidak ya, dalam kasus array 1 dimensi. Kalau ditulis, berarti nanti data yang di sini jumlahnya harus sesuai yang ada di sini. Tapi kalau tidak ditulis, ini datanya ukurannya di sini akan mengikuti jumlah data yang di-assignmentkan ke dalam variabel array tersebut. Jadi di sini data yang akan disimpan dimasukkan ke dalam sini. Kemudian untuk menentukan panjangnya, supaya tahu panjangnya ini bisa kita gunakan rumus seperti ini. Supaya nanti dia dinamis ketika datanya bertambah, ukurannya otomatis juga akan berubah. Lalu di sini untuk menampilkannya, supaya tidak satu persatu, bisa digunakan pengulangan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Dari mana? Dari indeks ke 0, karena array mulai dari indeks ke 0 ya. Kalau kita menampilkan datanya semua, ini kan pengennya isinya ditampilkan semua ya. Jadi kita mengaksesnya dari 0 sampai jumlahnya ukurannya array dikurangi 1. Kalau kurang dari kan berarti dia nanti otomatis dia akan berhenti ketika I kurang dari panjang. Lalu I++ kita tampilkan di sini pakai printf untuk menampilkan nilainya dari indeks ke 0 sampai ke I kurang dari panjang. Selanjutnya kita masuk ke tugas praktikum. Di sini ada 4 data. Yang pertama, di sini disajikan 4 data, simpan ke dalam array 1 dimensi. Kita di sini perlu memperhatikan jenis datanya, tipe datanya apa, kemudian kita deklarasikan. Kemudian yang kedua, habis dideklarasikan, diberikan nilainya ya ke dalam array tadi. Lalu yang kedua, jumlahkan seluruh elemen array tersebut menggunakan pengulangan. Kalau cara manual kan berarti kita bisa menjumlahkannya per
elemen dengan manual ya. Data indeks ke 0 ditambah data indeks ke 1 ditambah data indeks ke 2 dan seterusnya ya. Cuma di situ itu kurang efektif. Kalau datanya ada banyak, maka kita harus menjumlahkannya satu persatu. Jadi kita di sini bisa menggunakan pengulangan supaya lebih ringkas programnya. Jadi di nomor 2 ini kita perlu satu variabel untuk menampung total dari elemen array. Jadi awalnya nanti totalnya kita set 0, lalu di dalam pengulangan tersebut kita berikan script untuk menjumlahkan total tersebut dengan elemen per indeks. Mulai dari indeks ke 0 sampai n-1. Kemudian kita tampilkan totalnya. Lalu selanjutnya nomor 3, tampilkan nilai rata-rata data array nomor 1. Jadi karena kita sudah tahu totalnya di nomor 2 tadi, untuk mengetahui rata-ratanya, berarti total dibagi dengan jumlah data. Kemudian kita tampilkan. Selanjutnya nomor 4, buatlah array dengan panjang 3, lalu isikan nilai array dari inputan user menggunakan pengulangan. Inputan user sudah kita pelajari sebelumnya menggunakan scanf ya. Jadi di sini nanti dideklarasikan dulu array-nya, lalu inputannya itu kita gunakan pengulangan. Di dalam pengulangan itu nanti ada perintah user untuk menginputkan datanya. Lalu untuk supaya user bisa menginputkan data, kita perlu scanf. Dan nantinya ketika di running, user akan memasukkan datanya per elemen ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 ini dikerjakan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa dikonsultasikan via WhatsApp atau di pertemuan luring. Sekian dari kami, mungkin ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.